Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Tengah Malam. Masih bersama saya, Wahid Nur Rahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita kiriman dari Mas Chandra Yuri. Di sini Mas Chandra Yuri mengirimkan cerita yang ia beri judul Keluarga Pemelihara Tuyul. Oke, tak perlu berlama-lama lagi. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Keluarga Pemelihara Tuyul dari Chandra Yuri. Kali ini aku akan membawakan kisah yang sempat membuat warga di kampungku resah pada sekitar tahun 2011 lalu. Ya, kampungku berada di kota Probolinggo, Jawa Timur. Saat itu aku masih sedang posisi liburan kuliah atau proses pengerjaan skripsi, yang mana di saat seperti itu lebih banyak waktuku berada di rumah daripada di kos. Singkat cerita, aku tinggal di rumah orang tuaku. Aku tinggal bersama mama, papa tiriku dan adik kandungku. Papa tiriku ini memiliki usaha jual beli mobil bekas, yang notabene-nya beliau sering menyimpan uang cash di rumah. Uang dari hasil penjualan mobil yang diacarakan selepas maghrib, yang mana tidak sempat kita setorkan ke bank hari itu juga. Ya, karena kita tinggal di kota kecil yang mana perputaran uang kartal atau cash lebih banyak daripada uang non-fisik atau via transfer rekening, apalagi saat itu masih sekitar tahun 2011. Waktu itu seingatku ada pembeli mobil bekas yang deal sekitar pukul 9 malam. Beliau datang ke rumah dengan membawa uang cash yang berjumlah 100 sekian puluh juta. Dikarenakan bank sudah tutup, nantinya uang itu akan kita simpan di brankas di kamar mama, dan baru keesokan harinya akan kita setorkan ke bank. Sebelum kita simpan, aku, mama, dan papaku menghitungnya secara bergantian dan mengecek ulang jumlah uang tersebut. Kondisi uang memang terbendel oleh bank setempat. Namun, tetap kita buka bendel-bendel itu dan kita hitung ulang secara manual, yang dimana per ikat itu berjumlah 10 juta dengan uang pecahan 100 ribuan. Setelah semua dikira pas, barulah kita simpan di brankas yang berada di dalam lemari mamaku. Keesokan harinya, saat papaku menyetorkan uang itu ke bank, ternyata beberapa bendel ada yang kurang nominalnya. Kurang lebih saat itu kurangnya 400 ribu atau 4 lembar dengan nominal 100 ribuan. Mendapati hal itu, dia mengonfirmasi mamaku untuk memberitahu bahwa hitungan di 4 bendel itu kurang. Mereka mengira memang kita yang salah hitung, karena semalam kita baru menghitungnya pada saat malam sudah larut. Beberapa hari kemudian, ada sisa uang cash yang di dalam brankas itu yang jumlahnya berkurang lagi. Kali ini, ada 2 bendel uang yang jumlahnya berkurang, nominal 100 ribu yang berjumlah 2 lembar. Aku pun dikonfirmasi oleh mamaku dengan ada sedikit menuduh, karena hanya aku, mama, dan papa yang tahu kombinasi brankas di kamar mama. Aku pun menyanggah. Lah, kapan aku yang masuk kamar? Ujarku. Keesokan harinya,
ada lagi bendelan uang yang berkurang 1 lembar dengan nominal yang sama. Dan sekali lagi aku ditanya oleh mamaku, seolah-olah aku yang mengambil uang itu. Mendapati hal itu, aku pun langsung menyangkal. Karena saat itu aku seharian juga keluar rumah dan baru balik setelah maghrib. Yang mana saat itu mamaku juga sudah ada di kamarnya sampai keesokan harinya. Merasa ada yang tidak beres, uang cash di berangkas tersebut dikeluarkan semua dan dihitung ulang. Lalu setelah dihitung ulang, uang itu di staples setiap 1 juta dan tetap diikat karet dalam satu bendel 10 juta. Jadi dalam satu bendel terdapat 10 staples. Namun besoknya ternyata masih ada uang yang hilang sebesar 200.000. Namun di sini anehnya adalah ikatan bendel dengan karet serta staplesnya masih sangat rapi, seolah tidak dibuka sama sekali. Setelah kejadian itu, kita bertiga merasa kalau kejadian hilangnya uang cash beberapa kali dalam seminggu ini bukan karena perbuatan kita bertiga. Dan juga kita bisa menyimpulkan bahwasanya si pelaku ini bukanlah manusia. Namun di lain sisi, kita juga berpikir, jangan-jangan ada uang balen. Uang balen atau uang balik di sini adalah uang yang telah dilakukan ritual tertentu dan jika dibelanjakan, uang tersebut akan kembali ke tangan pemiliknya dan terkadang membawa uang asli yang diletakkan bersamaan dengan uang balen tersebut. Siang itu posisi kami sedang gabut di rumah. Aku memutuskan untuk membeli gorengan dan minuman di warung Mbak Mina yang berada di depan rumahku. Aku memesan beberapa gorengan dan es. Sambil mengobrol ringan dengan si Pipit, anak dari Mbak Mina, tak lama ada tetanggaku Mbak Ani yang juga ikut ngobrol di warung Mbak Mina. Di tengah obrolan ringan itu, si Pipit membuka obrolan kalau Bu RT habis kehilangan uang 2 kali dalam 2 hari yang berurutan. Dan Bu RT juga curiga bahwa ada tuyul yang masuk ke rumah dia. Setelahnya, Mbak Ani menanggapi obrolan Mbak Pipit itu dengan mengatakan bahwa 2 hari yang lalu, suami Mbak Ani juga telah kehilangan uang 100.000. Loh Pit, suamiku loh juga habis kehilangan duit. Jadi, dia kan habis pulang dari trayek Bali sampai Probolinggo. Uang bayaran dari majikannya itu hilang 100.000. Dan itu juga 1 lembar di dompet. Jadi, sisa beberapa lembar uang 50.000 doang, ujar Mbak Ani. Mbak, di rumahku loh, juga beberapa hari ini uang mamaku hilang. Tapi gak banyak Mbak. Ya paling banyak 2 lembar 100-an, balasku. Aku curiga ini tuyul Dendra. Lah ini yang hilang juga sama-sama uang nominal 100-an ribu soalnya, kata Mbak Ani. Aku gak curiga tuyul sama sekali sih Mbak. Aku kira ya uang balen. Lah emang itu uang yang dari penjualan mobil Mbak. Ya siapa tahu di dalamnya kecampur uang balen, jawabku. Loh Mas, kata Bu RT itu anaknya yang kecil sempat terbangun dan ketawa-ketawa tengah malam. Nah giliran ditanyain, bilangnya ada teman dia lewat. Ya melihat itu kayaknya memang itu bener tuyul deh Mas, sambung Pipit. Alah, udahlah. Toh kita gak ada yang tahu perbuatan tuyul. Tapi aneh sih, kalau kita kehilangan uangnya kok hampir bersamaan kayak gini, balasku. Sesudah ngobrol di warung Mbak Mina, aku pun pulang ke rumah. Di kamar, aku sempat memikirkan apa yang diomongkan si Pipit tadi. Apa iya di kampung ada yang melihara tuyul? Pikirku saat itu. Selepas mamaku pulang kerja,
aku menceritakan ulang kepada mamaku soal obrolan beberapa warga yang kehilangan uang. Dan ternyata mama juga sempat dengar kalau Mbak Irmah yang jualan baju kreditan door to door itu juga habis kehilangan uang cashnya. Selama 4 hari dia kehilangan 400.000 dan tiap harinya hilang 1 lembar uang dengan nominal 100.000. Ketika mendengar itu makin mengerucutlah kejadian di rumahku yang beberapa hari ini kehilangan uang. Sore itu aku diminta tolong oleh mama untuk menyetorkan uang yang ada di dalam brankas ke ATM store tunai. Aku pun mengiyakan sebagai antisipasi, ya takutnya nanti uang itu akan hilang juga. Mama juga minta tolong kepadaku untuk menukarkan uang 100 ribuan menjadi uang 50 ribuan. Namun ada yang terlupa, ternyata uang di dompetku masih ada yang belum kutukar. Alah, batinku uangku cuma 250.000. Ya, nominalnya 100.000 cuma hanya satu dan aku pikir tidak mungkin hilang. Keesokan paginya, karena aku kepo, ketika aku bangun tidur aku ngeceklah isi dompet. Dan ternyata uangku hilang juga. Dan di sini yang hilang adalah uang yang dengan nominal 100 ribuan. Perasaanku waktu itu sangat kesal dan menyesal. Menyesal karena kenapa kemarin sore aku tidak sekalian menukarnya dengan nominal 50 ribuan. Siang harinya aku kembali ke warung Mbak Mina. Aku mengobrol dengan Mbak Mina saat itu. Aku bilang kalau semalam uangku juga hilang. Mbak Mina memberiku saran. Kurang lebih seperti ini kata-katanya. Bra, coba sih kamu nanti malam pintu depan rumahmu atau pintu kamarmu kamu taburin bedak. Lah, gua apa mbak? Balasku. Ya nanti kan kalau ada maling atau tuyul, siapa tahu ada jejaknya, ucap Mbak Nina. Alah, Mbak Mina ini ada-ada aja, jawabku. Tak lama kemudian si Mbak Ani kembali bergabung di warung Mbak Mina. Kita makan gorengan dan ngobrol ya cukup lumayan lama kala itu. Dan sejurus kemudian ada tetanggaku yang lewat depan rumahku. Sebut saja namanya Mbak Cahya. Mbak Cahya kala itu lewat depan rumahku dengan menenteng kresek kecil. Dari mana mbak? Sini loh mampir warungku, sapa Mbak Mina. Oh ini dari warung depan pertigaan, habis beli susu kaleng, jawab Mbak Cahya. Alah mampir sini loh mbak, ini mumpung ada gorengan baru mateng, ajak Mbak Mina lagi. Sik ya mbak, aku ambil uang dulu, soalnya aku gak ada dompet. Ini loh uangku udah habis tak buat beli susu 2 kaleng buat anakku, kata Mbak Cahya seraya meninggalkan kami bertiga. Jiwa rumpi Mbak Mina dan Ani mulailah saat itu. Akhirnya dia yang menghibah dengan Mbak Mina. Hei Min, itu si Cahya kan anaknya yang kecil belum ada setahun. Masa iya anaknya sehari minum susu kental manis kok kalengan sampai habis 2 kaleng? Iya juga sih, anaknya kan baru umur 5 tahun, ujar Mbak Ani. Lah iya ya Mbak Ani, masih sombong kok gak rasional, balas Mbak Mina. Iya ya Mbak Min, mana si Cahya itu kurus banget, kering. Ya, kayak gitulah sekarang, ujar Mbak Ani lagi. Oh Mbak, nek kurus banget gitu mungkin ya gak keluar asinya, makanya kan dia beliin susu kental manis buat anaknya, jawab Mbak Mina. Aku pun menyeletuk saat itu. Alah paling dia juga punya ingon-ingon,
Paling dia punya ingon-ingon tuyul, Mbak. Gak kuat nyusuin makanya sampai kurus banget begitu. Mana sampai beli 2 kaleng SKM setiap harinya. Lanjutku sambil tertawa. Kamu jangan asal nyeletuk gitu, Ndra. Tapi bisa jadi, Ndra. Lah dia kalau jalan salah satu tangannya di belakang, Ji. Jawab Mbak Ani. Alah, itu paling loro boyok iku, Mbak. Wong kurus ngono kan kakean digarap. Celotehku. Hus. Tapi aku curiga. Emang sama si Cahya itu dia tiap azan maghrib selalu keluar rumah loh. Kayak wajib tiap harinya harus keluar pas azan maghrib. Mana rumahnya juga tutupan kan? Ujar Mbak Ani. Wis ojo rasan-rasan, Mbak. Hilang maneh duit sampean kapok mengku. Jawabku sambil tertawa. Aku pun menyudahi obrolan siang itu. Segera membayar beberapa gorengan dan es yang kumakan saat itu juga. Aku segera pulang setelahnya. Sesampainya di kamar, aku kepikiran dengan obrolan yang di warung tadi. Apa iya sih Mbak Cahya punya peliharaan tuyul? Sorenya, aku cerita ke Mama soal obrolan tadi siang. Dan Mama baru ingat kalau ibu dari Mbak Cahya itu dulunya pernah ikut pesugihan. Itu disampaikan yang bersangkutan langsung ke ibu-ibu, yang kebetulan teman mencari pesugihan itu juga tetangga kami. Bu Yati namanya. Bu Yati awalnya menceritakan kalau dirinya dan ibu Mbak Cahya itu sampai kemana-mana mencari pesugihan. Salah satunya ke Gunung Lamongan di Lumajang dan Gunung Kawi di Malang. Namun menurut mereka pesugihan yang mereka lakukan tidak berhasil. Bahkan hutang-hutang mereka bertambah banyak. Namun itu dulu. Sedangkan sekarang rumah induk yang ditempati oleh Mbak Cahya beserta suami dan ibunya kini sudah bisa dikatakan sangat bagus. Tembok depan rumahnya dipasangi keramik hijau sampai setinggi atap. Dan untuk bagian dalam rumahnya aku tidak tahu. Ya karena rumahnya jarang terbuka. Kaca jendela rumahnya itu berwarna hitam dan gordennya pun lebih sering menutup. Mbak Cahya sendiri memiliki 2 motor dan 1 mobil di rumahnya. Dia tidak bekerja dan ibunya hanya berjualan kelapa di pasar. Suami Mbak Cahya hanya seorang montir di bengkel sendiri. Yang anehnya bengkel itu pun juga tidak pernah terlihat ramai. Ya, kami awalnya sama sekali tidak menaruh curiga terhadapnya. Namun, sore itu aku dan Mama membahas keluarga itu di teras rumahku. Menjelang azan maghrib berkumandang, seketika Mbak Cahya beserta suaminya berboncengan melewati rumah kami. Mereka mengendarai motor Vario 125. Namun yang aneh, Mbak Cahya seperti duduk berjauhan dengan suaminya. Sedangkan suaminya duduk di jok dengan posisi agak ke depan. Di antara keduanya ada space kosong yang lumayan luas. Dan kala itu aku memandangnya dengan aneh. Mah, itu loh, Mbak Cahya kok boncengan jauh-jauhan ya? Jangan gibah orang kamu, wis biarin aja, jawab Mama. Maksudku itu bukan ngira mereka berantem loh, Ma. Tapi kayak ngeboncengin kosongan gitu loh diantaranya. Lah, tadi kan mereka gak bawa kedua anaknya, ujarku. Alah, wis biarin lah. Kamu loh kok kepo banget sih. Wis, ayo masuk, sholat maghrib, ucap Mamaku. Aku pun semakin kepo dengan keluarga Mbak Cahya kala itu. Aku berencana esok hari mau memastikan lagi kalau Mbak Cahya dan suaminya memang benar-benar keluar rumah setiap maghrib. Keesokan harinya pun aku melihat dari jendela ruang tamu kalau mereka berboncengan dengan posisi yang sama seperti kemarin yang kulihat. Mereka berboncengan
dengan posisi jauh-jauhan dan di waktu yang menjelang maghrib. Dan kegiatan itu pun berulang. Begitupun dengan hari-hari berikutnya. Mereka mengulang terus kegiatan bermotor di kala surup-surup itu. Setelah beberapa hari, tepatnya kurang lebih pukul 3:30 pagi, waktu aku terbangun dari tidurku. Saat itu di luar sedang gerimis. Di depan rumahku ada saluran pembuangan air yang kalau di saat hujan selalu penuh karena pembuangan dari sawah belakang rumah. Tetanggaku depan rumah yang rumahnya sebelahan dengan Mbak Mina memelihara mentok. Mentok-mentok itu saat menjelang subuh itu sangat ramai. Akan tetapi, kala itu tidak seperti biasanya. Kemungkinan kalau hanya bermain air di saluran air, tak akan seramai itu. Saat itu seperti ada orang yang bermain-main dengan mentok-mentok itu. Entah bermain-main atau hanya menghalau mentok itu. Karena penasaran, aku pun melihat lewat jendela kamar yang mengarah ke depan. Dan ternyata benar. Ada anak kecil yang sedang bermain-main mengejar entok itu. Aku tidak merasa ada yang aneh sebelumnya. Mungkin karena aku masih baru bangun saat itu. Namun sejurus kemudian, akalku mulai menangkap sinyal aneh. Anak siapa yang bermain di luar rumah jam segini? Pikirku kala itu. Dan aku pun curiga kalau itu adalah tuyul. Segera aku menuju ke kamar mamaku dan membangunkannya dengan mengatakan, Ma, bangun ma, ada tuyul depan rumah ma. Mama dan papa tiriku sontak terbangun. Mereka langsung mengikutiku ke ruang tamu. Posisi kamarku memang bersebelahan dengan ruang tamu. Saat itu, kami bertiga mengintip dari jendela ruang tamu. Sosok anak kecil itu berlari ke barat, ke timur sambil mengejar-mengejar entok. Sesekali ketika berbalik arah, aku dapat melihat wajah dari si sosok itu. Kepalanya itu terlihat tidak botak secara penuh. Masih ada rambut di bagian depan. Namun, wajahnya itu seperti orang dewasa. Untuk tingginya, tidak terlalu pendek banget. Bola matanya berwarna hitam dan di bawah lingkar matanya juga cenderung gelap. Gigi dari sosok itu terlihat lumayan panjang, yang berbeda dengan manusia pada biasanya. Daun telinga juga terlihat sedikit meruncing di ujung atasnya. Sosok itu tidak memakai baju atasan, hanya memakai celana pendek lusuh yang terlihat menggembul, yang sepintas terlihat seperti memakai popok pampers. Di setiap tuyul itu berlarian, terdengar seperti suara kemerincing yang entah dari mana bunyi itu berasal. Rupanya, tuyul itu menyadari kalau kita sedang mengawasinya, dan ia pun sontak berlari ke arah lain. Aku dan papaku mencoba mencari jejak kemana arah tuyul itu kabur. Dan kita mendapati ada jejak bekas lumpur yang masih basah. Jejak itu berada di teras rumah mengarah ke pintu masuk rumah itu, yang tak lain adalah rumah Mbak Cahya. Jejak kaki bekas lumpur itu berukuran lebih kecil daripada ukuran orang dewasa. Dari situ kita langsung menarik kesimpulan kalau memang yang digunjingkan oleh orang-orang kampung itu benar adanya. Namun hanya sekedar tahu saja kita saat itu. Dan mulai antisipasi dengan tidak menyimpan uang nominal 100 ribuan di rumah alias uang yang berwarna merah. Beberapa hari berlalu, aku sudah tidak pernah mendengar kabar soal uang hilang dari warga sekitar. Namun, ada hal yang lebih mengerikan. Anak-anak tetanggaku yang pulang dari mengaji, mereka melewati lompongan antara rumah Mbak Cahya dan rumah tetangga sebelahnya. Anak-anak itu masih kecil, sekitar umur 4-5 tahun. Nah, di lompongan itu ternyata ada kuburan ari-ari bayi yang biasanya ditutup dengan kurungan ayam dan ditaburi kembang setaman dan diberi lampu. Anak-anak itu merasa mendengar ada semacam suara dari kuburan bayi itu. Dan ketika salah satu dari mereka mencoba membuka kurungan yang menutupi ari-ari itu, sontak mereka berenam langsung berteriak dan lari dari lompongan itu dengan histeris. Salah satu dari mereka melapor
melapor kepada ibunya bahwa di kuburan Ari-Ari itu ada kepala menyeringai dengan usus berdarah yang biasa kita sebut sebagai kuyang. Karena sudah sangat meresahkan, ibu si anak ini melaporlah ke Pak RT. Keesokan harinya, Pak RT mengumpulkan orang-orang yang pada kehilangan uang secara misterius kala itu. Kita semua berdiskusi bagaimana caranya untuk memecahkan masalah yang meresahkan warga sekitarku ini. Akhirnya, kita berencana untuk menyampaikan secara langsung kepada Mbak Cahya tentang apa yang kita alami. Termasuk aku dan papaku yang pernah melihat tuyul itu secara langsung. Pak RT, aku, papaku dan ibu dan anak yang melapor telah melihat. Pak RT dengan beberapa orang kala itu bertolak menuju rumah Mbak Cahya. Aku, papa, dan mama pun ikut ke sana. Kita langsung menyampaikan apa yang ada tanpa basa-basi lagi. Yang saya ingat, Pak RT memohon agar Mbak Cahya kalau memang akan tetap menjalankan peliharaan tuyul itu, agar tidak beroperasi di sekitar kampungku. Pada awalnya, Mbak Cahya dan suaminya mengelak. Namun, setelah kita menjelaskan secara detail tentang apa yang kita alami beberapa hari sebelumnya, akhirnya kedua suami istri itu meminta maaf kepada kami dan berjanji akan menghentikan peliharaan mereka. Beberapa bulan kemudian, Mbak Cahya telah pindah meninggalkan kampungku. Mereka berdua membeli rumah di perumahan baru di kampung sebelah. Rumah barunya pun juga terlihat mentereng dengan cat warna merah yang sangat begitu cerah. Semenjak saat itu, akhirnya warga di kampungku juga tidak pernah mengalami kehilangan uang secara misterius lagi. Tamat. Oke, itu tadi adalah sebuah cerita yang dikirimkan oleh Mas Chandra Yuri. Cerita yang berjudul Keluarga Pemelihara Tuyul. Semoga teman-teman pendengar Radio Tengah Malam bisa mengambil hikmah dari cerita barusan. Dan semoga saja teman-teman dalam keadaan sesulit apapun tidak pernah terpikirkan untuk mencoba hal-hal yang demikian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu kembali di episode Radio Tengah Malam berikutnya dan sampai jumpa.